Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Beelzebub Jono Okine Mesumama. Anime ini rilis tahun 2018, genrenya komedi, demons, fantasi, dan shonen. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang cewek yang diberi gelar Raja Iblis. Raja Iblis terkenal dengan kekejamannya, tapi ini beda, dia seorang raja namun lemah lembut. Yang tak lain, dia adalah Beelzebub. Dia jadi Raja Iblis di sebuah neraka bernama Pandemonium. Ketika dia lagi tidur, di sisi lain orang-orang udah nungguin si ratu untuk rapat. Nah, di sana ada pembantunya bernama Miurin. Dia kesal si Beelzebub kagak keluar-keluar. Jadinya dia samperin ke kamarnya. Pas dia buka pintunya, terlihat Beelzebub tidak menggunakan pakaian. Kasurnya dikelilingi oleh hewan-hewan lembut semua. Nampak dia santai banget, disuruh buru-buru juga. Ini di luar perkiraan si Miurin. Dia berpikir kalau Raja Iblis itu kejam, lah ini pemalas dan juga mesum. Padahal dia udah bela-belain buat jadi pembantunya, yang ujungnya tidak sesuai dengan yang ia pikirkan. Tak lama dia berhasil dibujuk untuk ikutan rapat. Setelah itu dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Miurin pun sangat terkagum-kagum walaupun emang enggak seperti yang diharapkan. Lalu si Beelzebub pengen minum, kebetulan si Miurin ngambil yang membuat dia dapat pujian dari si ratu. Alhasil dia langsung malu gitu dan lari keluar saking malunya. Walaupun agak kesal, raja seharusnya tidak seperti itu. Terus ketika semuanya udah selesai, si Miurin memberikan baju hangat kepada si ratu, guna untuk tidur supaya kagak masuk angin dan terjadi demam. Karena tahu sendiri, dia selalu telanjang kalau tidur. Dia seneng banget, lalu dia mengelus kepala si Miurin berterima kasih atas jaketnya itu. Besoknya Beelzebub kembali males-malesan. Pas Miurin samperin lagi, bajunya berasa kagak guna gitu. Walaupun dia males, tetap aja dia harus mengerjakan tugasnya. Miurin pun membacakan jadwalnya dia hari itu. Dan juga dia ke jalan untuk melihat warga-warga tanpa penjagaan yang ketat. Hal tersebut membuat si Miurin agak sedikit khawatir. Lalu dia mencoba supaya si Beelzebub untuk tidak jalan kemana-mana dan gak jauh-jauh juga. Dia merasa bisa sendiri. Alhasil tak lama kemudian dia hilang. Miurin panik harus nyari kemana. Dikala lagi panik malah ada sales anjir nawarin susu. Cuma si Miurin lagi nyari bukan susu yang itu. Tak lama dia menemukan si Bel lagi dikepung sama berandalan. Miurin langsung menolongnya. Si ratu menanyakan keadaan si Miurin. Miurin merasa campur aduk yang akhirnya dia sedikit marah kalau dia khawatir. Setelah itu mereka pulang. Miurin meminta maaf karena sikapnya tadi. Ketika mau bacain jadwal besok, si ratu masuk ke kamar. Dikira dia marah, yang ternyata dia malu dan deg-degan ketika Miurin melakukan seperti itu kepada si ratu. Setelah itu si Miurin memberikan makanan buatnya berupa kue sus. Bukannya dimakan, dia malah kagak tega makan kue tersebut yang lembut seperti itu. Alhasil dia juga kebawa males gitu ke kantornya. Si Miurin harus cari cara supaya si ratu kagak males-malesan mulu. Tak lama dia malah terpeleset dari tangga. Untungnya di situ ada seorang laki-laki yang menolongnya. Itu udah jadi kesukaan si Miurin ditolongin cowok kekar gitu. Tak lama dia baru tahu kalau cowok tersebut kagak bisa ngomong. Dan dia juga akan segera pergi. Tapi si Miurin karena tertarik, penasaran sama cara gimana supaya bisa seperti itu. Dan minta kenalan juga, orang tersebut malah melarangnya. Emang sih orang tersebut udah aneh-aneh, dimulai buku yang dia baca terus ngasih perban yang macam buat cewek. Lama ketika dia pergi makan, si Miurin mencoba memesan menu yang sama. Miurin kira bakalan makanan yang maco gitu. Taunya cuman pancake. Dia masih oke-oke aja, cuma bukan itu. Ternyata pas dikasih lagi pancake-nya berbentuk beruang. Miurin udah curiga, terus mereka makan dah. Di tengah itu si cowok ngebahas tentang kalau dia punya beruang dan lain-lain. Cuma di situ dia jujur juga kalau dia lagi belajar menjahit. Miurin udah pusing, terus dia diajak buat ke kamarnya. Pas masuk bener dah, kamarnya banyak bonekanya. Muka seram tapi hati Hello Kitty.
Di situ si cowok dibuat lemas ketika si Miurin mulai kagak tertarik sama gituan dan merasa di-prank juga. Akhirnya dia berusaha supaya pura-pura suka. Tak lama si ratu datang mau mengambil boneka yang dibuat sama si cowok bernama Azazel itu. Terus si ratu memberitahu siapa Azazel itu. Setelah tahu dia seorang penjaga dan juga suka bikin boneka beruang, si Miurin menilai kagak buruk-buruk juga. Di situ si Azazel langsung memeluknya yang membuat si ratu iri tentunya. Besoknya seperti biasa mereka makan. Kini udah tahu jadi makanannya sama. Mereka berdua makan sambil ngomongin baju yang cocok sekali sama si Beelzebub. Sesudahnya ketika mau ke ruangannya ada seseorang di sana. Pas ditanya malah mereka berdua saling terkejut dan ketakutan, terutama cewek itu. Entah kenapa dia memegang itu terus dari tadi dan gemeteran juga. Ketika si ratu datang, dia langsung membawanya ke toilet. Sesudahnya dia memperkenalkan diri kalau dia namanya Gocin. Dia selalu gemetar ketika berhadapan sama orang yang kagak dikenal, apalagi laki-laki. Dia suka pengen pipis mulu dan terbukti dia beser mulu. Mau diajak ngobrol juga kagak nyaman, bolak-balik terus. Alhasil Miurin juga jadi malu padahal yang beser bukan dia. Sesudah semuanya beres dan tenang, datang si Azazel. Dia ke situ karena dipanggil si Beelzebub. Tak lama si Gocin kembali gemetar, kagak karuan. Walaupun udah mencoba ditenangin, dia malah kabur gitu. Azazel merasa bersalah ketika ada dia, Gocin selalu pergi kayak gitu. Miurin mau mengejar si Gocin, mau menjelaskan kalau Azazel itu orang baik. Si ratu menyarankan buat berpakaian cewek biar kelihatan tidak seram. Jadinya dipakaikanlah baju wanita yang membuatnya tentu kagak nyaman. Terus juga si ratu udah waktunya buat rapat. Miurin menyuruhnya buat tersenyum, cuma dia sulit banget membuka mulut. Apalagi kalau disuruh mikirin kesenangan, dia malah mikirin tentang boneka beruang. Ini udah sulit. Setelah itu Miurin mencoba cari cara lain dengan membaca saran gitu di kamar Azazel. Dia udah pusing banget cara bisa dapetin cewek gimana. Apalagi dia juga jarang dikasih kue ketika Valentine. Alhasil si Azazel memberikan kue buatannya kepada si Miurin. Setelah itu dia pergi. Di tengah perjalanan ada si Gocin di sana. Si Miurin langsung aja kasih satu ke dia karena masih banyak juga. Pas udah dikasih nampak dia seneng banget dan kagak bakalan memakannya. Miurin mulai curiga melihat si Gocin gugup sama si Azazel itu karena dia mungkin suka sama si Azazel. Singkat cerita seperti biasa Beelzebub lagi makan sesuatu. Kali ini macam pancake sama makanan asin yang membuatnya kini makin lama makin males. Terus siangnya mereka pergi makan siang di kafe sambil ngomongin pekerjaannya. Harusnya itu jam istirahatnya si Miurin, tapi dipakai buat ngomongin tugas. Dia juga merasa senang bisa makan berdua kayak gitu. Ini udah macam apaan? Ketika dia makan parpait, si Miurin melihat di sekitarnya banyak sekali orang yang menyuapi dan lagi pacaran juga. Hal tersebut membuatnya kagak nyaman. Si Beelzebub mencoba menyuapi si Miurin. Cuma di situ Miurin malu dan mengingat-ingat kalau dia belum pernah diginiin. Karena lama si ratu kagak ngasih lagi sama dia, kasihan banget dah. Sesudahnya mereka pergi. Di tengah perjalanan di sana ada cowok bernama Astaroth. Sang mantan malaikat yang banyak digemari cewek-cewek. Nampak dia udah kenal sama si Bel. Dan menganggapnya seperti adik kakak. Cuma Bel merasa keganggu dengan hubungan gak jelas tersebut. Terus juga dia berusaha buat dekat dengan si Bel menggunakan sayap palsunya. Tapi itu tidak berhasil. Bel menahannya. Ketika dikasih ke si Miurin, barulah dia bisa memegangnya. Astaroth memberitahu kalau Bel kini lebih imut setelah terakhir dia bertemu ketika masih menjadi malaikat. Kala itu dia lagi mengutin awan. Nah di sana Miurin mengingat membayangkan keimutan ketika dia jadi malaikat. Di situ si Miurin dibuat sadar kalau mereka berdua nampak serasi gitu. Tapi entah kenapa pas udah ngomong gitu, si Beelzebub malah mau pulang sendirian. Si Astaroth pun mengejar dan mencari si Bel. Tak lama ketemu, dia sedih banget karena si Miurin ngomong serasi sama si Astaroth. Padahal tadi dia makan siang bareng seneng banget. Tak lama setelah itu dia pun pulang diantar Astaroth. Sesampainya di ruangannya terdapat Miurin. Dia ngomongin kerjaan, dia juga bakalan ngajak makan siang bareng lagi. Lantas dia langsung senang kembali, beda dengan ketika disuruh menyelesaikan pekerjaannya.
dia jadi lemes. Setelah itu ketika mereka berdua lagi santai, di sana juga ada Astaroth yang lagi ngegoda cewek yang tentunya membuat mereka keganggu. Astaroth melihat orang yang bisa dekat saat ini dengan si Belle cuma pembantunya aja. Untungnya si Myurin orangnya biasa aja, enggak kayak kesatria atau pelayan. Kalau seperti itu bisa bahaya. Tak lama si Belle makan, cuma dia masih aja digoda sama si Astaroth. Belle menyuruh buat pergi dan bekerja karena banyak cewek juga yang dia deketin. Tak lama ada yang nembak pot bunga. Dia adalah Sargatanas, bawahan si Astaroth. Dia bagian keuangan. Cewek tersebut langsung menyiksa si Astaroth dan menyuruhnya buat pergi bekerja. Dan dia juga bakalan menggantikan potnya itu. Myurin udah kagum sama cewek seperti itu. Taunya dia pun suka sama yang lucu-lucu. Padahal cewek tersebut sangat mengerikan. Diledek sedikit langsung menyiksa si Astaroth. Lalu dia menyeretnya pergi. Di tengah perjalanan si Astaroth yang udah pengalaman di bidang cewek, dia langsung menggoda si Sargatanas yang membuatnya tentu baper. Singkat cerita, Beelzebub lagi membayangkan kalau dia dikejar-kejar hewan yang berbulu lembut. Si Myurin menyuruhnya untuk fokus sama kerjaannya yang nampak udah beres katanya. Myurin merasa tenang ketika si Belle membayangkan seperti itu. Setelahnya dia pergi rapat terlebih dahulu. Nah di sana si Myurin melihat cewek berkacamata yang sangat cantik. Tapi ketika diliatin sama si Myurin, muka cewek tersebut tiba-tiba jadi mesem banget. Terus si Myurin berpisah dengan si Belle karena mau istirahat dulu. Tak lama cewek tadi datang lagi gak sengaja menabrak si Myurin. Dan dia kembali memasang muka seperti itu. Dia mengetahui kalau si Myurin pembantunya si Beelzebub. Nama dia Eurinom. Terus dia pergi karena ada urusan. Cuma di sana dia meninggalkan sesuatu. Jadi Myurin kejar. Ketika lagi di taman, Eurinom menariknya, menyuruhnya untuk mengumpat. Dia mau melihat anak muda lewat. Emang sedikit aneh ini cewek. Cantik-cantik sukanya sama cowok yang muda-muda. Gak ngerti lagi dah sama cewek ini. Tak lama anak-anak muda pun pada lewat yang membuatnya kegirangan seperti itu. Myurin tetap mempermasalahkan itu. Eurinom dikasih kekuatan sama Tuhan kalau dia bisa melihat cowok remaja macam Myurin jadi kelihatan muda. Dan semua bisa dilihat lewat imajinasinya itu. Yang pasti dia bakalan gedek sama cowok selain anak muda. Tak lama si Astaroth lewat bersama cewek-cewek. Dia udah mengenal si Eurinom. Tapi tetap aja ketika digoda pun dia kagak tertarik. Padahal ganteng juga dia tetap nolak. Tapi ketika dia membayangkannya sewaktu kecil dia langsung tertarik. Lagi-lagi si Astaroth bolos dalam kerjaannya. Padahal di sebelahnya terdapat si Sargatanas. Dia udah kagak bisa kemana-mana lagi. Tak lama dia disiksalah di tempat. Ditambah dia ngeledek si Sargatanas karena opanya kecil. Nambah menderita aja dia ya kan. Eurinom malah membayangkan yang tidak-tidak. Setelah itu si Myurin lagi ngobrol sama temannya tentang tiket nonton yang dia dapatkan secara gratis. Di situ dia dapat 2 tiket. Alhasil si Belle mau untuk ikut nonton bareng bersama si Myurin. Hal tersebut membuat si Belle senang dan mengerjakan tugasnya dengan cepat. Tapi Myurin malah kepikiran dia pergi nonton sama cewek disebutnya kencan atau bukan. Besoknya pagi-pagi Belle merasa kagak semangat. Dikarenakan dia kagak tidur tadi malam. Dia kepikiran dengan hari esok yang mau pergi nonton bareng sama si Myurin. Nah kebetulan si Myurin kagak ngebangunin dia karena dianya kena demam. Alhasil hari itu si Myurin kesana bareng Azazel untuk melihat kondisi si Myurin. Myurin sama si Belle sempat terjadi adu mulut. Lalu si Belle pengen membuatkannya bubur instan. Myurin udah senang si Belle bisa masak, taunya salah. Masa bubur pakai microwave? Jadinya sama si Azazel aja. Di tengah itu keringat si Myurin banyak banget dan mau dilap sama si Belle. Pas mau dilap mereka ketahuan sama Azazel. Yang pas banget posisinya seperti itu. Sesudah makan bubur si Myurin memberikan tiket nontonnya kepada si Belle dan menyuruh mereka berdua menonton. Belle pun menerimanya lalu mereka berdua pulang. Namun tak lama si Belle balik lagi. Dia pengen di situ lebih lama lagi. Myurin juga kagak keberatan karena dia juga sendirian. Dia menolak nonton karena gak tahu juga filmnya apaan. Pas dibuka Azazel ternyata film zombie. Terus si Belle tertidur di sana. Pas waktunya udah sore, sebagai penutup dia mau ngecek suhu si Myurin dulu. Tapi dia nampak deg-degan gitu. Tanpa berlama-lama dia pun menempelkan jidatnya ke jidatnya si Myurin.
Lalu dia pergi ke kamarnya dengan sangat cepat dan mencueki para pekerjanya. Ternyata dia malu udah melakukan seperti itu kepada si Myurin. Dia kagak ngerti juga udah ngelakuin hal seperti itu. Besok paginya ketika si Myurin mau ke kamarnya si Belle, dianya malah demam karena penyakit tersebut menular. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yamatane, bye-bye.